Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nazwa Melia Purnama di tugas pendidikan teknologi vokasi. Kali ini akan membahas tentang screening TFT. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri secara lengkap. Nama saya Nazwa Melia Purnama dengan NIM 2283230005. Nah, sini tuh kita bakal tentang bahas screening TFT. Sebenarnya grading TFT itu apa ya? Terus bagaimana prinsipnya berkelanjutan dengan integrasi di pendidikan vokasi? Terus fungsinya tuh untuk apa sih? Jadi fungsinya tuh untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tapi peduli terhadap lingkungan. Nah, kuncinya itu adalah peduli terhadap lingkungan, bukan hanya kompeten, tapi peduli terhadap lingkungan. Nah, di slide berikutnya itu kita bakal bahas tentang pengertian dari greening TFT. Tak kenal maka tak sayang, berarti kita harus kenalan dong. Sebenarnya pengertian dari greening TFT itu apa ya? Nah, greening TFT itu adalah proses mengintegrasikan prinsip berkelanjutan ke dalam pendidikan vokasi. Jadinya integrasi nih antara prinsip berkelanjutan ke dalam dunia vokasi. Nah, tidak hanya mencakup lingkungan, tetapi tanggung jawab sosial dan efisiensi ekonomi. Nah, selanjutnya tujuannya tuh buat apa sih gitu? Apa fungsi buat peserta didik? Jadi tujuannya itu tuh membekali peserta didik dengan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang semakin ramah lingkungan. Jadi kita harus membekali si peserta didik ini, karena memang greening TFT itu merupakan salah satu proses ataupun pembelajaran seperti kurikulum yang memang kita sesuaikan ataupun kita buat untuk membekali peserta didik ini tidak hanya kompeten di bidang teknisnya saja, tetapi memiliki kesadaran lingkungan serta tanggung jawab sosial. Nah, terus tujuannya itu buat apa sih? Tadi kan itu udah bahas tentang pengertiannya. Untuk greening TFT itu kan membekali. Nah, tujuannya itu buat apa dan apa sih fungsinya buat peserta didik gitu kan? Udah kalau bisa dipikir-pikir bingung ya, ramah lingkungan tapi teknik ataupun kompeten itu kan hal satu yang kayak apa ya gitu. Jadi tujuan dari green TFT itu banyak sekali, tapi tujuan utamanya itu adalah meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dalam menghadapi tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim. Tuh. Nah, di greening TFT ini tuh mendorong siswa memiliki green skill yang dibutuhkan dalam industri masa kini, sekaligus menciptakan inovasi ramah lingkungan dan proses kerja. Nah, jadi memang sebenarnya tujuan utama dari green skill gitu. Jadi kita memang harus membuat skill siswa ini memiliki green skill, terus kita tuh menyiapkan siswa ini memiliki skill yang dibutuhkan dalam industri masa kini, dimana kita tahu nih bahwa industri masa kini tuh sekarang mendepankan ramah lingkungan ataupun konsep berkelanjutan. Maka seperti tujuan dari pendidikan vokasi ini adalah menyiapkan siswanya bekerja secara langsung ataupun bisa melanjutkan, bisa wirausaha. Namun memang kita harus menyiapkan beberapa kompetensi, terus kita menyiapkan skill-skill, terus kita juga harus melihat membangun habit-habit yang memang sesuai nih dengan industri saat ini, yang dimana industri saat ini merupakan ramah lingkungan dalam proses kerjanya. Nah, terus strateginya tuh bagaimana ya? Kan kita kan tadi udah tentang pengertian, terus kita udah ngebahas tentang tujuan, terus strateginya bagaimana ya supaya sekolah saya ataupun bagaimana saya di sekolah bisa menerapkan si greening TFT ini gitu. Nah, sebenarnya banyak banget tentang strategi ini, cuman hal yang pertama itu adalah mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum. Harus integrasi nih antara
pendidikan, lingkungan, dan kurikulum. Seperti yang kita tahu nih, kalau misalkan di P5 itu kan di kurikulum Merdeka saat ini ya, itu kan banyak sekali aktivitas-aktivitas di luar ataupun social project. Itu kan merupakan salah satu bentuk integrasi dari pendidikan dan kurikulum, pendidikan lingkungan dengan kurikulum. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita ambil sebagai bentuk integrasi. Nah, selanjutnya tuh apa ya? Hal utama dalam keberhasilan yaitu adalah melatih gurunya, melatih guru ataupun teknik tenaga pendidik tentang metode pembelajaran hijau. Sebenarnya bagaimana sih metode pembelajaran hijau ini? Nah, guru ataupun tenaga pendidik di sini harus mengetahui dan mempelajari bagaimana caranya mengintegrasikan, membuat kurikulum, membuat mode pembelajaran, membuat modul pembelajarannya, bagaimana membuat metode pembelajaran untuk integrasi dari greening TFT ataupun integrasi pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum, seperti itu. Selanjutnya, apakah sudah cukup? Tidak. Nah, selanjutnya itu ada tentang membangun fasilitas praktik yang ramah lingkungan. Karena betul sekali, tadi kan kita udah mengubah nih kurikulumnya. Terus kita udah membuat pelatihan terhadap gurunya. Yang ketiga itu ada tentang fasilitasnya. Fasilitas dalam praktiknya itu harus ramah lingkungan. Jadi kita melihatkan secara langsung habit-habit bahwa oh iya, di sekolah saya tuh ramah lingkungan sekali loh. Semuanya daur ulang dari tong sampah. Kita bisa menggunakan daur ulang, kita bisa menggunakan paving block dari plastik. Nah, ini menjadikan suatu contoh kan, contoh yang dimana sekolah ini tuh menerapkan gitu, nggak hanya tenaga pendidik, nggak hanya kurikulumnya, tapi fasilitas sekolahnya juga menerapkan tentang pendidikan lingkungan ataupun ramah lingkungan, seperti itu. Nah, tidak luput juga kita harus menjalin nih kemitraan dengan industri hijau agar siswa ini siap terjun ke dunia kerja. Nah kan, dengan kita membangun kemitraan, kita tuh bisa mempelajari ataupun teaching factory. Kita bisa lihat nih di dunia kerja ataupun di industri ramah lingkungan itu seperti apa. Ini menjadikan salah satu bangun contoh dan membangun motivasi terhadap siswa bahwa nanti di dunia kerja nih seperti ini loh. Jadi kita harus membuat ataupun menjalin kerjasama dengan industri ramah lingkungan. Selanjutnya, ada contoh kegiatan dari greening TFT. Kita kan udah membahas tentang strategi, tujuan, lalu contoh kegiatannya apa ya? Itu kan menjadi salah satu pertanyaan besar ya, bagaimana sih kegiatan greening TFT itu, hal apa yang saya bisa lakukan untuk menerapkan greening TFT? Itu kan menjadi pertanyaan besar ya. Ada banyak sekali sebenarnya kegiatannya, cuman ada banyak sekali kegiatan. Jadi bagaimana ya contoh konkretnya gitu kan di lapangan, seperti pelatihan instalasi panel surya ini untuk siswa teknik listrik. Ini merupakan salah satu contoh, karena di green skill itu ada satu-satunya tuh adalah sebagai instalasi panel surya, karena beberapa kayak misalkan rumah, terus kafe-kafe, sekolah, industri banyak sekarang yang sudah menggunakan panel surya. Nah, ini menjadikan salah satu peluang usaha. Kita bisa membuat modul pembelajaran untuk instalasi panel surya tersebut. Nah, lanjutnya ada proyek daur ulang dari bengkel praktik. Terus ada juga audit energi untuk menghemat listrik. Jadi kita bisa memberitahu ataupun membangun habit ramah menghemat listrik di sekolah, terus sehingga penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan di jurusan teknik konstruksi, atau hal ini mengajarkan keterampilan langsung yang dapat diterapkan. Nah, selanjutnya apa sih dampak positif gitu kan, sebagai kesimpulan dari bangunnya kita greening TFT itu seperti apa ya gitu kan. Dan tujuannya, garis besarnya dari greening TFT itu apa ya. Nah, greening TFT itu tuh memberikan banyak banget manfaat, seperti meningkatkan daya saing lulusan di sektor green jobs, terus mengurangi lingkungan dari kegiatan pembelajaran, serta menumbuhkan kesadaran terhadap isu global seperti emisi karbon dan krisis iklim. Karena tujuan greening TFT itu bukan hanya menyiapkan atau membentuk siswa dengan
kompeten, tapi membentuk siswa memiliki kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.